Halo rekan-rekan pembelajar, selamat datang di channel kami. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, tim kami akan memaparkan materi chapter 6 terkait mengembangkan bakat kepemimpinan dari buku Strategy Driven Talent Management, A Leadership Imperative. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota tim kami, yang terdiri dari saya sendiri, Dirga, dan rekan saya, Prakas Buai. Dalam bab ini akan menjelaskan proses panjang yang diperlukan untuk mengembangkan pemimpin dengan sukses, serta membahas pendekatan perkembangan formal beberapa cara yang kompleks di mana para pemimpin dikembangkan. Meskipun pengetahuan tentang pengembangan kepemimpinan telah berkembang pesat dalam 1,5 dekade terakhir, kita masih harus banyak belajar terkait faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan kepemimpinan yang sukses. Kita masuk ke materi pertama, yaitu perspektif sejarah dari pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Melihat ke belakang, 30-40 tahun yang lalu, pengembangan kepemimpinan untuk pemimpin lini depan dan tingkat menengah sebagian besar terdiri dari lokakarya yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan khusus atau departemen pelatihan internal. Banyak dari ini dibangun di sekitar model kepemimpinan sederhana, seperti kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard di tahun 1984. Di mana peserta akan belajar bahwa kepemimpinan yang sukses melibatkan penyesuaian gaya seseorang dengan dinamika situasi tertentu. Pelatihan pada dasarnya dirancang untuk membantu manajer menilai situasi mereka dan kemudian menerapkan perilaku kepemimpinan yang sesuai. Inisiatif pengembangan kepemimpinan formal dapat diatur ke dalam 4 kategori umum. Pertama, mengembangkan keterampilan individu. Kedua, sosialisasi visi dan nilai-nilai perusahaan. Ketiga, intervensi strategis yang mendorong perubahan besar di seluruh organisasi. Dan keempat, pendekatan pembelajaran tindakan yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan dan peluang organisasi. Secara historis, yang paling populer dari keempat pendekatan ini adalah pengembangan keterampilan individu. Pendekatan ini difokuskan untuk membantu para manajer mempelajari konsep-konsep penting dan keterampilan kepemimpinan. Pendekatan yang kedua berupaya mensosialisasikan visi, nilai, dan misi perusahaan di seluruh jajaran kepemimpinan. Pendekatan ketiga, memfasilitasi perubahan strategis, adalah yang paling tidak umum dari ketiganya, tetapi berpotensi memperoleh hasil yang signifikan bagi organisasi. Pengalaman pelatihan ini berfokus pada pembelajaran tindakan, penugasan, dan diskusi kelompok yang difasilitasi untuk mengidentifikasi inisiatif organisasi yang dapat mempercepat perubahan strategis utama. Pendekatan terakhir adalah pembelajaran tindakan yang ditargetkan. Pelatihan ini menggunakan proyek berbasis tim yang mengeksplorasi peluang atau dilema yang dihadapi organisasi sebagai sarana pengembangan bagi para pemimpin tingkat menengah hingga senior. Berikut ini akan dijabarkan desain faktor keberhasilan dari berbagai pendekatan. Yang pertama, pengembangan keterampilan individu. Yang kedua, sosialisasi visi dan nilai-nilai kepemimpinan. Yang ketiga, inisiatif kepemimpinan strategis. Dan yang terakhir, inisiatif tindakan pembelajaran. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan kita dalami bersama. Intervensi pengembangan keterampilan individu. James Kouzes dan Barry Posner di tahun 1987 mengemukakan pendapat bahwa pengembangan kepemimpinan adalah tentang menemukan suara Anda sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pengembangan kepemimpinan secara historis berkaitan dengan memajukan bakat kepemimpinan laten individu, sebagaimana pendapat dari Conger di tahun 1992. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melatih para pemimpin yang sedang berkembang tentang dimensi-dimensi penting dari kepemimpinan, kemudian membuat mereka merefleksikan kemampuan kepemimpinan mereka dan pada gilirannya merangsang keinginan mereka untuk mencari pengalaman pengembangan diri. Seperti dijelaskan sebelumnya, praktek terbaik untuk program pengembangan individu terdiri dari: pertama, model kepemimpinan tunggal yang digambarkan dengan baik. Model tunggal memberikan fokus yang jelas bagi para peserta, membuat keselarasan materi pembelajaran serta alat penilaian yang lebih baik, dan menghilangkan kemungkinan sudut pandang yang saling bertentangan. Kedua, melakukan persiapan pra-pelatihan, yang merupakan kombinasi dari latihan reflektif dan aplikatif di tempat kerja, serta persiapan untuk pengalaman pelatihan yang sebenarnya. Ketiga, menggunakan metode pembelajaran ganda. Teori belajar menunjukkan bahwa individu berbeda dalam gaya belajar mereka. Pembelajaran yang menyentuh kebutuhan psikologis dan emosional individu juga diperlukan untuk merangsang minat mereka dalam mencari pengalaman perkembangan setelah program pelatihan formal.
4. Melakukan perpanjangan periode pembelajaran dan terdiri dari beberapa sesi. Bahwa informasi yang diperoleh selama periode pelatihan umumnya disimpan lebih lama daripada hanya satu kali program pelatihan formal. Selain itu, dibutuhkan orientasi jangka panjang dengan beberapa sesi terfokus yang dilakukan selama beberapa waktu. 5. Gunakan sistem pendukung organisasi untuk memperkuat dan mengapresiasi pelatihan. Salah satu dilema umum yang dihadapi peserta yang kembali dari program pelatihan formal adalah kurangnya kesempatan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan yang diajarkan dalam program tersebut. Agar berhasil, organisasi harus menyelaraskan sistem manajemen kinerja mereka untuk memberi ruang dalam mempraktekkan perilaku kepemimpinan. Selain itu, juga harus ada penghargaan ekstrinsik dan intrinsik dalam menunjukkan perilaku kepemimpinan. Dilema yang dihadapi dalam pendekatan pengembangan keterampilan individu. Pertama, kegagalan membangun masa kritis. Salah satu kelemahan utama dari program pengembangan individu adalah bahwa program tersebut tidak selalu ditujukan untuk kelompok individu dari satu tempat kerja. Ini terutama terjadi pada program yang ditawarkan di luar, seperti di universitas. Ketika peserta kembali, mereka mungkin menemukan bahwa pembelajaran mereka kurang dihargai atau dipahami oleh orang lain. Dilema ini relate dengan fakta bahwa pekerjaan adalah pengalaman kolaboratif, seperti yang dikemukakan oleh Brown and Duguid di tahun 1991. Pembelajaran individu tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran kolektif kelompok kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan area keterampilan individu. Dilema yang dihadapi yaitu minimnya tindak lanjut setelah program pelatihan berakhir. Ketika program berakhir, mungkin tidak ada pengalaman tambahan untuk memperkuat pembelajaran atau program umpan balik yang berkelanjutan untuk mengukur upaya pengembangan kompetensi kepemimpinan mereka. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan formal kepada para peserta. Salah satu fungsi terpenting pemimpin senior adalah mendefinisikan parameter strategis dan nilai budaya yang akan memandu keputusan anggota organisasi. Para pemimpin eksekutif menanamkan ini dengan membangun pemahaman bersama tentang organisasi dan bagaimana seharusnya organisasi beroperasi. Sangatlah penting bahwa generasi pemimpin berikutnya secara akurat memahami dan mewujudkan visi dan nilai-nilai yang mereka harapkan untuk dipertahankan. Menyadari hal ini, inisiatif pengembangan kepemimpinan lebih berfokus pada sosialisasi elemen strategis dan nilai budaya yang penting. Mereka melakukannya dengan dua tujuan yang mendalam. Yang pertama, untuk mendoktrin para pemimpin terkait visi inti perusahaan dan nilai-nilai budaya. Dan yang kedua, untuk memfasilitasi transisi karir dengan melibatkan para pemimpin dalam dialog tentang peran dan tanggung jawab mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, rekan-rekan pembelajar akan dipandu oleh rekan saya, Prakas Buai. Fitur praktik terbaik dari proses sosialisasi. Yang pertama, pemilihan peserta program secara cermat. Yang kedua, pastikan visi dan filosofi organisasi yang diartikulasikan dengan baik. Yang ketiga, pemimpin berlatih memberikan instruksi. Yang keempat, pendekatan sistem yang menekankan integrasi dan dukungan. Masalah dan jebakan menghadapi inisiatif sosialisasi. Yang pertama, tantangan tersembunyi dalam menggunakan pemimpin perusahaan sebagai guru. Yang kedua, kriteria seleksi peserta didefinisikan dengan buruk atau dipaksakan. Yang ketiga, kepemilikan perusahaan menggantikan kepemilikan divisi. Yang keempat, penurunan organisasi atau tantangan serius yang mengganggu program. Inisiatif pengembangan kepemimpinan strategis. Para pemimpin saat ini menghadapi pasar yang dicirikan oleh perubahan dan kompleksitas yang besar. Ada indikasi kuat bahwa belajar bagaimana memimpin arah, intensitas, dan kecepatan strategis dan organisasi akan menjadi pendorong utama keberhasilan perusahaan dalam tahun-tahun mendatang. Selain itu, pembelajaran ini akan diperlukan tidak hanya pemimpin paling senior organisasi, tetapi pemimpin di semua tingkatan. Para eksekutif tidak lagi hanya mengandalkan taktik komando dan kendali dari atas ke bawah saja. Diperlukan bentuk kepemimpinan yang lebih kolaboratif. Akibatnya, beberapa organisasi menyebarkan inisiatif pengembangan kepemimpinan untuk mengatasi perubahan strategis dan kemampuan kepemimpinan yang diperlukan untuk implementasi yang sukses. Pendekatan ini lebih disesuaikan dan terintegrasi erat dengan agenda strategi organisasi. Critical design element. Yang pertama, konten program penggerak kerangka strategis yang jelas. Yang kedua, kurikulum dirancang untuk menimbulkan diskusi kelompok antar unit dan lintas level. Yang ketiga, fasilitator pelatih memberikan bantuan proses kritis. Yang keempat, pengalaman belajar mengalir di berbagai tingkat.
Dan yang terakhir, mekanisme umpan balik aktif. Perangkap dan masalah menghadapi inisiatif intervensi strategis. Yang pertama, pemodelan yang buruk oleh pemimpin perusahaan. Yang kedua, manajer yang mengakar dan warisan batasan hubungan masa lalu dampak program. Yang ketiga, inisiatif bersaing mengurangi dukungan sponsor. Yang keempat, kurangnya penguatan yang konsisten. Dan yang terakhir, keterbatasan fasilitator. Inisiatif pembelajaran tindakan pengembangan kepemimpinan. Pembelajaran tindakan menggambarkan pendekatan pengembangan di mana peserta belajar dengan mengerjakan isu-isu dari organisasi mereka sendiri. Format ini melibatkan proses pembelajaran dan refleksi berkelanjutan yang dibangun di sekitar kelompok rekan kerja. Oleh karena itu, sebagian besar menekankan pembelajaran sambil melakukan dalam tim, mengatasi tantangan atau peluang organisasi yang sebenarnya, menempatkan peserta dalam mode pemecahan masalah, dan mengharuskan tim secara formal presentasikan keputusan mereka. Fitur desain kritis. Yang pertama, pemilihan proyek yang cermat. Yang kedua, hasil proyek yang didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, banyak peluang untuk refleksi. Yang keempat, keterlibatan aktif oleh manajer senior. Dan yang terakhir, fasilitas ahli, pembinaan, dan konsultasi. Perangkap menghadapi program pembelajaran tindakan. Perangkap yang dihadapi program pembelajaran tindakan sangat banyak. Dari proyek makework yang memiliki sedikit atau tidak ada arti sebenarnya, kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi tim yang menyediakan proyek harus berkomitmen untuk mengambil beberapa bentuk tindakan yang berkisar dari menyediakan akses informasi penting dan sumber daya untuk menyelesaikan proyek, untuk implementasi aktual dari rekomendasi. Dinamika tim yang disfungsional adalah perangkap umum lainnya. Tim yang tidak mengembangkan norma keterus-terangan yang kuat dan termasuk keragaman perspektif biasanya menghasilkan hasil yang lebih rendah. Akhirnya, kegagalan untuk memasukkan pembelajaran tindak lanjut adalah hal biasa dalam kesalahan banyak program. Seringkali, ketika proyek pembelajaran aksi berakhir, diasumsikan bahwa pembelajaran berakhir secara harfiah. Sekian video pembelajaran dari mengembangkan bakat kepemimpinan. Terima kasih.